Di sebuah arena gelut, sedang terjadi pertarungan sabung orang, yang dimana Falcon ini dengan gampang menumbangkan lawannya, dan katanya beliau ini juara bertahan. Gak ada yang bisa ngalahin si Falcon. Lalu, datanglah penantang baru. Pas dia buka jaket hoodie-nya, aneh banget sumpah, aneh banget. Si Falcon langsung nolak tantangan pria yang bernama Dalton. Yang di sini tanda tanya banget, siapa sosok Dalton ini? Dan kenapa si Falcon yang katanya sih jago banget ini bahkan gak terkalahkan, gak mau untuk gelut sama Bang Dalton? Yang di sini gue berkesimpulan bahwa si Falcon cuma mau lawan orang yang lemah, yang kemungkinan besar dia sudah dipastikan menang. Emang gembel Falcon. Yang akhirnya Dalton menang tanpa harus mengalami lecet. Jangankan lecet, berkeringat aja enggak loh. Siapa sih orang ini? Penasaran saya. Di luar, pas Dalton mau arah balik, dia disamberin mbak-mbak yang kita panggil aja Ayu. Biar enak nyebutnya. Si Ayu nawarin Dalton untuk menjaga Roadhouse di Florida. Ayu menjelaskan kalau Roadhouse itu cukup ramai, sampai-sampai selalu dikunjungi oleh para artis, selebgram, influencer, bahkan tiktokers. Akan tetapi, setiap malam ada aja orang-orang rese yang suka bikin kekacauan di sana. Tujuan Ayu ke sini tadinya mau nawarin si Falcon, tapi dirasa Dalton ini lebih jago. Ayu berpikir kalau Dalton lah orang yang tepat buat jadi tukang pukul di Roadhouse. Tapi Dalton nolak dan ngomong kalau dia lagi banyak gawean. Sebelum Dalton pergi, Ayu ngasih nomor WhatsApp-nya. Ya, kali-kali Dalton berubah pikiran, karena bayarannya ya lumayan lah. Singkat cerita, Dalton ini ternyata seorang gelandangan yang kebetulan punya mobil. Gelandangan punya mobil, aneh. Yang dimana Dalton yang lagi tidur di pom bensin, dia diusir sama penjaga pom bensin di situ. Dalton yang merasa sudah capek hidup gini-gini aja, seperti gembel yang gak punya rumah, walaupun beliau ini punya mobil. Dan bisikan setan melemahkan iman Dalton, sampai dia berniat untuk bunuh diri di tengah-tengah rel kereta api. Pas kereta udah mulai deket, Dalton berpikir lagi, buat apa gua mati? Gua ini kan jago gelut. Walaupun sempat keserempet dikit dan membuat mobil Dalton ringsek, Dalton pun selamat. Yang setelah dipikir-pikir, jadi tukang pukul tidak terlalu buruk. Lalu besokannya Dalton pun meluncur ke Florida, sesuai titik yang di-Sherlock Neng Ayu. Akan tetapi, dikarenakan Google Maps milik si Dalton ini error, sampai membuat dia salah titik koordinat, yang dimana Dalton nyasar di sebuah toko buku, dan dia bertemu anak gadis bernama Charlie, yang dengan sopan dan ramah, memberi Dalton sebuah buku. Tak lama, keluarlah bapaknya Charlie. Kita panggil saja Pak Mamat. Yang di situ, Dalton menanyakan, di mana Roadhouse? Dan Pak Mamat pun memberitahu kalau Roadhouse sudah tidak jauh lagi. Dan sampailah Dalton di Roadhouse, sebuah bar di pinggir pantai yang cukup tenang dan ramai, penuh dengan pengunjung yang mungkin lagi healing dari kerasnya kehidupan. Ya, Dalton berpikir kalau pekerjaannya akan nikmat dan dia akan enjoy menjaga bar ini tanpa kesulitan sedikit pun. Yang Dalton gak tahu kalau malam itu beda vibes-nya, dan dia belum tahu itu. Ketika sang surya sudah pergi dan malam pun sudah tiba, mulailah terjadi ribut-ribut tipis yang terjadi dikarenakan pengunjung yang lagi mabok berat, mabok alay dan caper sih kalau kata gua mah. Tapi karena masih bisa diatasi oleh si pelayan, Dalton pun cuma nonton sambil nikmatin secangkir kopi. Kurang magnum sih. Dan gak lama dari situ, datanglah sekelompok geng motor yang ya biasalah SDM rendah, datang cuma buat bikin rusuh doang. Dan ini dia si Dul, pemimpin dari geng motor ini, yang dimana dia mulai bertindak sok keras dengan ngebantingin botol minum dengan alasan yang gak jelas. Dan itu
membuat si pelayan pun harus menegurnya. Dirasa mereka mulai mengeroyok si pelayan, disitulah Dalton turun tangan untuk mengatasi gembel-gembel tersebut. Gak mau untuk ngerusak properti dan mengganggu kenyamanan dan ketentraman para pengunjung, Dalton dengan penuh attitude dan kesopanan mengajak mereka keluar dan bertanya, seberapa jauh rumah sakit atau paling enggak tukang urut lah. Anak buah Sidul dengan polos menjawab, ya paling enggak 20 menit lah jaraknya. Dan dengan ramah Dalton meminta mereka untuk pergi dari tempat ini. Gak usah rusuh, gak usah rese. Kalau mereka nggak mau kenapa-napa. Namun dikarenakan Sidul tidak mengindahkan itu, Dalton memberi mereka sedikit salam olahraga. Dan dengan gampangnya, tanpa perlawanan yang berarti amat, mereka yang katanya si geng motor, tumbang dengan beragam jenis cedera. Karena gak mau untuk berurusan sama polisi. Dengan baik hati, Dalton membawa mereka ke rumah sakit atau tukang urut terdekat. Pas mau pulang dari rumah sakit, Dalton ini disamperin sama dokter bernama Ellie. Yang dimana Bu dokter ini berterima kasih banget karena Dalton udah ngasih sedikit pelajaran kepada geng motor yang selama ini meresahkan masyarakat. Karena insting seorang dokter, Bu dokter tahu kalau luka bekas tusukan di perut Dalton merejih deui. Yang dengan baik, Bu dokter pun menyembuhin lukanya si Dalton. You like to fight. Hey Doc, thank you. Sorry for all the trouble. Sepulang dari rumah sakit, Dalton ini dikasih tempat tinggal di sebuah kapal yang ya masih layak lah buat jadi tempat molor doang mah. Akan tetapi Dalton diwanti-wanti karena di situ ada buaya aligator yang cukup meresahkan warga karena pernah memakan anjing milik warga. Di sini, saya dan kalian diperlihatkan sebuah flashback masa lalunya Dalton, yang dimana dulunya Dalton adalah seorang fighter UFC kelas menengah, yang cukup menjual lah brandingan dia ini, suka ngomong toksik dan memancing emosi lawannya, yang pada suatu momen, Dalton menantang juara bertahan, yang dimana ketika si Dalton ini terpojok dan terus dipukulin, Dalton yang emosi menghajar secara membabi buta lawannya sampai lonceng tanda kemenangan Dalton berbunyi dan wasit di situ yang menahan Dalton pun tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pada akhirnya lawannya pun mati di atas ring. Besokannya, di pagi hari yang cukup cerah, Dalton datang ke toko buku milik Charlie untuk meminjam komputer di toko buku tersebut. Tapi nggak lama dari situ, datang sekelompok debt collector untuk menagih hutang. Yang pas Dalton keluar, mereka langsung cabut dan lari terbirit-birit. Pas balik ke Roadhouse, Dalton pun disambut sama Ayu dan staf-staf yang lain, yang mereka lagi sibuk-sibuknya beberes. Yang ini udah hal biasa yang terjadi setiap hari, akibat kekacauan di malam hari. Di sebuah kapal, kita akan diperkenalkan oleh seorang anak orang kaya bernama Ben, yang dia lagi ada misi untuk menguasai pulau ini, untuk dijadikan sebuah resort dan tempat wisata modern. Dan plot twistnya adalah, ternyata Sidul dan para geng motor gembel itu adalah orang suruhan si Ben. Di Roadhouse, sedang terjadi sebuah keributan tipis yang terjadi antar pengunjung yang lagi pada mabok berat, dan itu cukup mengganggu ketentraman Roadhouse. Dan ketika si pelayan ingin melerai, Dalton ngasih sedikit ilmunya ke si pelayan, yang dimana pengunjung itu memegang pisau. Kalau si pelayan mau menumbangkan pengunjung rese itu, dia harus mundur selangkah dan jotos mukanya tepat di bagian rahang. Kapan lagi kan dapat ilmu dari mantan atlet UFC gratis lagi. Karena si Dalton ini jabatannya itu kepala keamanan, dia dikasih kebebasan untuk merekrut tukang pukul untuk membantu dia menjaga Roadhouse. Dan dia berhasil menemukan seorang petinju yang kita beri nama saja Kakak Cima.
Those scars on your knuckles, sir? Oh, have you? Di suatu momen ada pengunjung yang udah mabok berat, tapi dia tetap kekeh untuk terus minum. Dirasa pengunjung ini mulai rusuh, Dalton pun menegurnya. Yang karena Dalton ini sudah cukup dikenal di sana, si pengunjung pun langsung takut dan gak mau untuk rese lagi di Roadhouse. Seberpengaruh itu pengaruh si Dalton ini ya. Di jalan, ada Dul dan kelompoknya yang terus mantau dan ngeliatin si Dalton. Kayak masih gak terima gitu dibantai sama Dalton tempo malam itu. Dalton yang memilih pulang dengan berjalan kaki, ketemu si Dul yang berniat mau ngabisin dia dengan cara nabrakin Dalton pakai mobil. Gak ada pilihan lain, Dalton pun ikut terjun bersama mobil tersebut. Dalton yang masih selamat berenang menuju pinggiran yang dimana di darat itu ada si Dul yang udah nungguin Dalton. Dan mereka terlibat perkelahian yang cukup mudah buat Dalton. Dan si Dul pun tercebur ke air. Dan apesnya adalah Dul harus tewas diterkam buaya. Mati konyol dah. Dan ini memberi sebuah fakta bahwa rumor tentang buaya tersebut itu adalah fakta, bukan hoax dan cerita rakyat biasa. Dalton mendatangi toko buku Charlie dan meminjam komputernya untuk mencari tahu siapa Dul sebenarnya. Kenapa si Dul seperti berambisi sekali untuk menghabisi nyawa Dalton? Apakah ada konspirasi lain dari ini semua? Sepulang dari toko buku, si Dalton dicegat anak buah Dul yang dimana anak buahnya ini pamer pistol. Tapi karena Dalton bukan tipe orang yang mudah untuk dikontrol dan diatur-atur, si Dalton pun menghajar kroco yang tidak ada tai-tainya bagi Dalton. See what I mean? It's really painful. Every night. Sesampainya di Roadhouse, Dalton pun menemui si Ayu untuk mengklarifikasi apa motif sebenarnya si Ayu merekrut Dalton. Kan nggak mungkin gitu loh. Cuma untuk menjaga Roadhouse, sampai harus mencari orang sekuat Dalton. Yang pada akhirnya Ayu menjelaskan kalau niat Ayu merekrut Dalton bukan serta-merta hanya untuk menjaga Roadhouse, tapi juga untuk bisa melindungi Roadhouse dari ancaman si Ben yang dari dulu ingin membeli Roadhouse dengan cara apapun itu. Kembali ke si Ben yang dia terus-menerus didesak sang ayah, karena sampai detik ini belum ada titik terang atas misi yang ditugaskan sang ayah. Sampai pada akhirnya ayahnya meminta tolong seorang mantan petarung UFC asal Irlandia bernama Knox, alias the one and only Conor McGregor. Yang dimana Knox ini adalah orang yang sangat brutal, barbar, suka melakukan kerusuhan yang dimana itu hanya semata-mata karena hobi. Karena hobi loh, ngancurin semuanya. Singkat cerita, Knox telah sampai di pulau dan langsung datang ke kediaman si Ben, yang ketika dia datang dengan santai dan tanpa minta, Knox memakan sarapan para kroconya si Ben, yang di situ Knox langsung memberi sedikit salam olahraga sebagai tanda perkenalan. Lalu Knox bertemu si Ben dan tanpa ada rasa hormat, Knox menjotos wajahnya si Ben. Yang di sini Knox membawa sekantong bom yang biasa dia gunakan untuk membereskan masalah, dan ya, memang kedatangan dia ke sini itu ialah untuk membantu Ben si anak manja ini membereskan masalah yang tidak bisa dia selesaikan seorang diri. Anak papi nyelesain masalah seorang diri, mustahil anjing. Di pantai, Dalton yang sedang nikmatin matahari pagi disamperin Bu Dokter yang mengajak Dalton untuk berkeliling menggunakan kapal miliknya. Dan mereka pun, ya, PDKT tipis-tipis lah, sambil menikmati pemandangan indah di pulau ini. Ketika pulang, Dalton disatronin Pak Polisi dan diajak ke suatu tempat sepi. Yang di situ, dia bertemu kepala polisi yang kita panggil saja Ladusing. Di sini, Pak Ladusing menghajar Dalton dan meminta dia untuk meninggalkan pulau ini. Tapi nggak lama dari situ, datanglah Bu Dokter untuk menolong Dalton, yang ternyata Bu Dokter ini adalah anak dari Pak Ladusing. Pas arah pulang, Bu Dokter menjelaskan bahwa hubungan dia dan ayahnya, yaitu Pak Ladusing, ini sudah lama retak dikarenakan sang ayah bekerja untuk si Ben
Dan disitulah Bu Dokter mulai membenci Pak Ladusi. Bersamaan dengan itu, di toko buku milik Pak Mamat, ada 2 orang premannya si Ben yang bertujuan untuk membakar toko buku milik Pak Mamat. Di malam hari, ketika si Dalton sampai di Roadhouse, ada si Ben yang meminta Dalton untuk gak usah lah ikut campur urusan dia, karena Dalton bodoh amat dan cuek. Sama peringatannya si Ben, lalu Ben menyerahkan semua urusan ini kepada Knox, yang di situ Knox sudah bersiap untuk mengacak-ngacak tempat ini. Gara-gara ulah si Knox yang ngacak-ngacak tempat ini, pengunjung lain pun jadi ikut-ikutan rusuh, yang pada akhirnya Dalton pun turun tangan dan menerima tantangan Knox yang sedari tadi menantang gelut Bang Dalton. Karena kurangnya motivasi untuk gelut, Dalton pun lebih memilih mengalah. Yang sepertinya Dalton ini udah capek sama ini semua, karena dia selalu saja diganggu. Ayu yang meminta dan memohon Dalton tetap tinggal pun gak mampu untuk menahan kepergian Dalton yang udah capek sama ini semua. Setibanya di halte bus yang dekat dengan toko buku milik si Charlie, Dalton dikejutkan dengan toko buku Charlie yang sudah hangus terbakar, dan dia diberitahu kalau Charlie dan Pak Mamat sedang koma di rumah sakit. Dan karena hal itu pula lah alter ego yang telah lama mati yang Dalton kubur dalam dirinya akhirnya bangkit kembali. Yang dimana Dalton langsung mengurungkan niatnya untuk pulang dan langsung mendatangi rumah Ben, dan alangkah kebetulannya Dalton bertemu Kroco yang membakar toko milik si Charlie. Yang di situ Dalton langsung menghantam lehernya yang membuat si Kroco mampus saat itu juga. Lalu Dalton bertemu anak buah mendiang si Dul yang ingin pulang dan bertaubat. Dan si kawan pun memberitahu Dalton kalau Ben sudah kehabisan dana. Karena hal itu pula lah Ben meminjam uang ke pinjol yang uangnya akan dikirimkan besok pagi. Dengan gerak cepat, Dalton langsung menemui petugas pinjol yang ternyata itu adalah oknum polisi. Ingat, oknum loh ya. Yang dimana si polisi ini bertugas menjadi kurir untuk mengantarkan uang kepada si Ben. Yang di situ Dalton langsung melumpuhkan si polisi dan merampas uang itu untuk sebuah rencana yang gue juga belum tahu apa itu rencananya. Entahlah apa yang direncanain si kawan ini. Yang paginya Dalton sudah berada di pelabuhan dengan menyiapkan sebuah bom milik si Knox yang si kawan ini ambil dari rumah Ben. Tak lama, Dalton ini diparanin sama Pak Ladusing. Di sini Pak Ladusing memberitahu Dalton kalau Bu Dokter putrinya telah diculik si Ben. Yang di sini Pak Ladusing memohon kepada Dalton untuk mengembalikan uang itu demi keselamatan putri sematawayangnya. Walau gimana pun juga, sejahat apapun Pak Ladusing, itu tidak bisa menghilangkan rasa sayangnya kepada sang putri. How long will it take? Kembali ke si Knox yang sedang meminum es degan, dibuat kaget ketika sampai di kediaman si Ben yang di sana sudah tidak ada siapapun, bahkan rumah itu sudah berantakan. Balik lagi ke Dalton yang sedang meminjam kapal milik salah satu oknum polisi, dan Dalton langsung meluncur ke kapalnya si Ben, yang di sana ada Ben dan Pak Ladusing. Tanpa membawa uang yang dijanjikan, Dalton dengan seenaknya masuk ke kapal tersebut, yang cukup membuat si anak kampang Ben ini kesal. Yang ternyata di situ Pak Ladusing mengungkapkan bahwa Bu Dokter sama sekali tidak diculik. Yang itu hanyalah siasat dan akal-akalan Pak Ladusing agar Dalton mengembalikan uang itu. Tapi di luar dugaan, ternyata Bu Dokter sudah diculik si Ben. Dan ini membuat Pak Ladusing tidak terima karena putrinya harus dilibatkan dengan masalah ini. Karena percekcokan antara Pak Ladusing dan si Ben, Dalton mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan peledak yang sudah dia pasang di kapal yang ia bawa. What the fuck is he doing? Di saat orang-orang lagi panik, Dalton ngambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Bu Dokter. Tapi apes banget, Knox datang secara bersamaan. Karena hal itu pula lah,
si Ben berhasil menculik dan membawa Bu Dokter ke Roadhouse. Terjadi duel antara Dalton dan Knox yang cukup sengit. Yang tak lama, Dalton berhasil membuat Knox tercebur, dan Dalton berhasil menguasai kapal milik si Knox, yang dimana Knox harus terseret kapal miliknya sendiri. Menyadari dirinya sedang dikejar Dalton, Ben pun langsung putar arah dan berniat menabrakkan kapalnya ke arah kapal yang dikendarai Dalton dan... ya, Dalton harus terpental, yang malah masuk ke kapalnya si Ben. Yang karena kapal ini melaju sangat kencang, Dalton dan Bu Dokter yang menyadari hal itu langsung loncat. Yang gak lama dari situ, si Ben beserta kapalnya menghantam dengan keras Roadhouse. Di sisi lain, ada si Knox yang ternyata dia masih hidup dan masih susah buat tewas. Dia berenang menaiki jembatan dan pas banget. Si Ladusing yang ingin melarikan diri berpapasan dengan si Knox. Lalu sampailah Dalton di Roadhouse dan langsung membuat perhitungan ke si Kampang Ben. Akan tetapi... ya, datanglah si Knox yang masih ngeyel, keras kepala dan ngotot pengen ngabisin nyawanya si Dalton. Dikarenakan gak ada pilihan lain buat Dalton selain duel mati-matian dan habis-habisan melawan Knox, supaya si Knox berhenti untuk mengejarnya dan mengganggu si Dalton. Karena ini bukan oktagon dan gak ada wasit di situ, sehingga ketika Knox dikunci, Knox nggak bisa untuk tepok-tepok tanda menyerah kayak pas lawan the one and only Khabib Nurmagomedov. Sehingga Knox pun harus mengambil serpihan kayu lalu perut Dalton pun ditujah, yang membuat Dalton lemes dan kehabisan banyak energi. Dikarenakan ini bisa dibilang tarung jalanan dan gak ada wasit di situ, Knox ini walaupun dia ini brutal dan suka bikin keonaran, rusuh lah intinya. Tapi ketika dia bertemu lawan yang setara dengan dia sangat amat sportif kepada lawannya. Tapi di sisi lain, si Ben yang kayak Kampang ini bacot terus. Sehingga Knox yang kesal pun langsung hantam lehernya, sampai membuat Ben pun suren dari film Roadhouse. Capek nungguin Dalton yang gak bangun-bangun, Knox pun berniat untuk menghabisi nyawa Dalton saja. Dalton yang terpojok pun mencabut kayu yang nancep di perutnya, dan menjadikan kayu itu senjata untuk membuat Knox meninggalkan permainan. Setelah semua musuh habis terbantai, Dalton pun pamit ke Bu Dokter untuk pulang ke kampung halamannya. Di halte bus, Dalton ketemu sama Pak Mamat dan anaknya Charlie yang ternyata mereka itu nggak ngalamin luka yang serius-serius amat, dan itu membuat Dalton cukup lega. Setelah bis yang ditumpangi Dalton berangkat, Charlie dan Pak Mamat dibuat kaget dengan uang sekoper yang diberi Dalton, guna untuk membangun kembali toko buku mereka. Di Roadhouse, Ayu beserta karyawannya lagi bebenah dan renovasi untuk membangun ulang Roadhouse yang sudah hancur lebur dan berantakan sekali. Tapi kali ini, sudah dijamin Roadhouse pasti akan aman. Tapi tunggu, ya, Knox masih hidup dengan gaya yang sama. Arogan, rusuh, dan brutal. Dia ngacak-ngacak rumah sakit dan menghajar dokter di situ. Lalu dia keluar tanpa pakai sempak. Bersambung. Kenapa gue bilang bersambung? Karena gue yakin bakal ada lanjutan dari film ini. Ya karena endingnya ini masih gantung. Dan film pun tamat. Apa yang kita bisa petik dari film ini? Film ini ngajarin kita untuk menjalani kerasnya hidup. Jangan banyak mengeluh, kuatkan motivasi kita untuk bertahan hidup. Karena untuk bertahan hidup, kita harus jago gelut. Tapi ini bukan tentang gelut. Oke der, gue Asta, izin cabut. Arigato Sadayana.